Pengembangan Profesi Guru di IAKN Ambon tahun 2025. Saya mau mengajarkan materi ajar kelas 3 tentang menghargai keberagaman dengan model pembelajaran berbasis masalah. Sekian, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpin doa di depan. Teman-teman, kita berdoa. Yesus, terima kasih loh. Nah, hari ini kita mau bernyanyi lagunya Happy Yaya ya. Ayo semuanya berdiri yang semangat sambil tepuk tangan. Oke? Ya.
Jadi tidak boleh saling mencaci maki ya, tidak boleh saling mengejek. Karena kita berbeda-beda diciptakan Tuhan. Oke. Tentang keberagaman, kalian nonton video ini dulu ya, disimak baik-baik. Oke? Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, pekerjaan, dan pendidikan. Kondisi ini sering disebut keberagaman, ditandai dengan munculnya berbagai perbedaan dalam hidup masyarakat. Memiliki perbedaan sudah sepatutnya kita menanamkan dalam diri rasa untuk saling menghargai perbedaan dan menghormati orang lain. Tahukah kamu apa arti dari menghargai perbedaan dan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Orang memiliki latar belakang, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Bagi manusia, kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Hargaan ini melibatkan penerimaan dan penghormatan terhadap setiap individu dan kelompok yang ada di sekolah tanpa ada diskriminasi. Beberapa alasan mengapa kita harus menghargai perbedaan, yakni yang pertama, karena setiap manusia punya hak untuk dihormati serta dihargai. Yang kedua, untuk menghindari perselisihan yang dapat memecah persatuan di masyarakat. Yang ketiga, agar kondisi masyarakat harmonis, tentram, serta rukun. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa arti dari menghargai perbedaan dan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Tapi kalian tahu gak sih kalau di lingkungan sekolah juga banyak contoh menghargai perbedaan yang harus kita lakukan sebagai pelajar Indonesia. Ini terkadang menjadikan para pelajar hanya berteman dengan orang yang mereka anggap satu suku, satu pendapat, ataupun satu agama saja. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kasus diskriminasi dalam kelompok sosial hingga tingginya tingkat kasus bullying bagi pelajar Indonesia. Bisa digambarkan sebagai suatu kelompok pelajar yang memiliki perbedaan dengan teman lainnya, sehingga siswa tersebut dipanggil dengan sebutan yang tidak pantas atau diejek karena suku yang berbeda. Ini menyebabkan berbagai dampak dari diskriminasi kelompok di sekolah. Berikut dampaknya, emosi negatif seperti sedih, cemas berinteraksi dengan orang luar, takut dijauhi, dan tidak percaya diri. Kita sebagai pelajar Indonesia sudah sepatutnya berteman dan bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sudah sebaiknya pula kita tidak membuat pertemanan ataupun kelompok bermain seperti geng atau yang lebih sering kita sebut sekarang dengan istilah circle pertemanan, dan melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang dianggap memiliki perbedaan dengan kita. Marilah kita semua mulai menghargai perbedaan teman-teman di sekolah. Salam toleransi. Oke. Nah, tadi kalian sudah menonton video, ya kan? Apa contoh keberagaman tadi di sekolah? Apa Bella? Suku. Yang lain? Iya, itu adalah sikap kita terhadap keberagaman. Banyak sekali tadi loh contoh-contoh keberagaman di situ, ya kan? Tapi katanya tidak boleh mengejek teman. Apa lagi, Esther? Tidak boleh saling Mengejek. membedakan. Iya, membeda-bedakan. Misalnya si Esther budayanya budaya begini, si Pani budaya gini, tapi
Mari mengejek si Esther, nggak boleh ya. Itu adalah keberagaman. Terus contoh lain tadi apa, Fitri? Iya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Pintar sekali. Jadi hari ini kamu sudah tahu kan arti dari keberagaman itu? Keberagaman itu adalah perbedaan. Perbedaan yang perlu disyukuri karena perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Ada banyak perbedaan tadi yang kamu sebutkan. Si Mitra tadi menyebutkan agama. Kira menyebutkan apa tadi? Suku. Kamu adik? Nah, semuanya bermacam-macam, tapi tidak boleh saling mengejek. Nah, sebelumnya Ibu membuat games buat kalian. Dikerjakan ya. Ini Fami. Nah, ayo kerjakan gamesnya. Gamesnya itu seperti ini. Temukan jalan yang benar. Bantu anak tersebut menemukan jalan gereja. Nah, ini ada seorang anak. Kamu bantu dia menemukan. Di sini ada gereja. Oke, ngerti? Ya, silakan. Ilo sudah? Ya, kumpuli lo kalau sudah. Ya. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan games. Sekarang kita mau menonton video tentang orang Samaria yang baik hati. Ternyata di Alkitab itu juga ada bentuk keragaman perbedaan. Pernah mendengarkan cerita ini? Belum pernah. Oke, sekarang kamu boleh menyimak video ini ya. Seorang Samaria saat ia melewatinya menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malam itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan berbuatlah demikian. Oke, dari video itu pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Orang Samaria membantu orang yang susah. Iya, pemuda malang. Apa Esther? Yang kamu dapat pelajari Esther? Ada seorang pria malang. Dia itu orang Yahudi. Sedangkan sesama orang Yahudi lewat tidak menolong pria malang. Tetapi orang Samaria itu lewat dengan berbelas kasihan. Apa aja yang dibuatnya sang pemuda malang itu? Merawatnya. Bagus, membawa ke tempat penginapan, apa lagi? Mengobatinya. Nah, kamu juga walaupun tidak satu sukumu, tidak satu daerahmu, kalau orang membutuhkan, kamu harus tetap menolong. Tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, ada pertanyaan
Jangan dibaca benar-benar. Nanti kalau ibu panggil satu kelompok lagi ya presentasi ya. Oke, kalian sudah mengerjakan RKPD-nya. Ibu mau kalian presentasikan di depan. Yang pertama, Kela, maju Kela. Satu ya. Kamu tunjuk sebentar. Nah, ayo. Ini Fatimah. Fatimah beragama Islam. Fatimah beribadah di masjid atau musola. Bagus, duduk. Pani, nomor 2 Pani. Pani nomor 2 Pani. Ini keluarga Mei. Keluarga Mei beragama Konghucu. Mei beribadah di Kelenteng. Bagus, duduk. Adit, nomor 3 Adit. Ini beragama Hindu. Terus Beribadah di Vihara. Vihara. Ilo nomor 4 Ilo. Ini Robert beragama Robert beragama Robert beribadah di gereja. Bagus. Mitri. Nomor 5 Mitri. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini Agni. Agni beragama Hindu. Agni beribadah di Pura. Bagus. Sekarang yang bawah sana. Menemukan jalan menuju gereja. Esther, maju Teh. Tunjukkan coba Teh. Jalannya Teh. Bagus. Pani, tunjukkan Pani. Ayo Pan. Oke. Ilo, maju lo. Tunjukkan jalan menuju gereja. Bagus. Mitri. Mitri. Terus. Ulang nggak apa-apa. Ya.
Bagus. Kela. Bagus. Oke, sekarang semua kumpul. Nanti ibu nilai, ibu bagikan minggu depan. Ya, kalian sudah presentasi, semuanya bagus. Nanti ibu bagikan minggu depan hasilnya. Ya. Baik, kalian sudah selesai harap umumnya tentang pelajaran penting dari kisah orang Samaria yang murah hati. Terdapat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, apa saja yang dapat kita ambil dari pelajaran orang Samaria tadi? 1. Mengasihi. Yang kedua, saling membantu, yang ketiga, saling menghargai, terus berkata jujur. Nah, sekarang kita akan masuk dalam refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kamu dapatkan di pembelajaran hari ini? Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, kamu boleh nanti melingkari yang gambar senang. Saya belajar tentang apa? Tentang apa kita hari ini? Samaria yang Tuhan. Menghargai keberagaman. Kesulitan yang ditemukan ada enggak? Tidak ada. Solusi yang dilakukan tidak ada. Harapan ke depannya bagaimana? Aku ingin menjadi orang baik. Bagus. Nah, boleh kamu tuliskan di sini ya. Pelajaran kita hari ini tentang menghargai keberagaman sudah selesai. Nah, keberagaman itu adalah perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjaganya. Jangan sampai kita mengejek orang yang berbeda dengan kita. Nah, seperti juga orang Samaria yang ada di cerita Alkitab. Untuk pelajaran berikutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Untuk pelajaran hari ini kita selesaikan. Kela berdoa selesai belajar. Maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar